Shalom. Shalom alaikum. Shalom, Pak Stefanus. Shalom. Shalom, Pak Stefanus. Shalom, shalom. Salam. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lewijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan ini adalah satu kasih karunia buat saya kalau saya boleh memberitakan firman Tuhan ini. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu, Saudara semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang menjadi fondasi dan pilar di dalam hidup kita untuk kita boleh mengerti dan selalu hidup di dalam penyembahan. Nah Bapak Ibu, ketika kita bisa mengerti, maka kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa melakukannya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Zoom meeting malam ini, dan saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Hadirat Tuhan boleh kita rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Dan bukan di tempat saya, tapi hadirat Tuhan itu ada di tempat di mana Bapak Ibu berada. Amin. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu menembus semua dimensi ruang. Yes. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian, kau kutinggikan, merasakan betapa atmosfer Tuhan memenuhi tempat di mana kita berada. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan saya juga percaya malam hari ini kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, setiap kali saya katakan kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Karena itu penting, Bapak Ibu. Itu penting sekali supaya kita boleh lebih mengenal Dia. Hari ini belum cukup untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kembali mendengarkan renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan malam hari ini kita akan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian ke-37. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran bagian pertama sampai ke-36 ini melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-37. Dan malam hari ini saya beri tema Carilah Wajahku. Nah, Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap untuk diberkati dan menerima firman Tuhan malam ini? Boleh angkat tangan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah berada di dalam hadirat Tuhan, bukan? Mencari dan menikmati kehadirannya. Mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, bukan? Ya. Tetapi
yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak anak Tuhan yang sudah bisa menikmati hadirat Tuhan ini, yang bisa menikmati kehadirannya, yang bisa menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Karena kebanyakan orang membuat Tuhan itu transaksional dan bukan relasional. Apa yang dimaksud dengan transaksional? Apa yang dimaksud dengan relasional? Dan malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan hal-hal ini lebih dalam lagi. Kita akan merenungkan apa yang Yesus lakukan ketika ada di Bait Suci di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ke-21. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ke-21 mengatakan, dan kita akan membacanya ayat demi ayat Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ayat yang ke-13 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bapak Ibu, ini adalah awal pelayanan Yesus menurut Injil Yohanes. Dan ini merupakan suatu hal yang fundamental, satu hal yang mendasar bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan murid-murid Yesus yang perlu untuk dipahami. Dan hal inilah yang sangat fundamental. Hal yang sangat mendasar inilah yang Yesus pernah lakukan dalam hidupnya, yaitu menyucikan bait Allah. Dan ini adalah yang Yesus lakukan, dan kita dapat melihat ada satu hal yang mendasar yang Yesus ingin taruh di dalam kehidupan kita. Dan menjadi pilar, menjadi sesuatu yang prinsipal di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Dan ini adalah sesuatu yang penting buat Tuhan. Dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Artinya orang-orang Yahudi ini, mereka sudah berada di Yerusalem sebelum hari Paskah tiba. Dari berbagai kota mereka sudah kumpul di Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Biasanya 1 tahun 3 kali orang Yahudi ini pergi ke Yerusalem. Pergi ke Bait Suci, terutama orang-orang laki-laki. Jadi mereka pergi dari rumah mereka dan tiba di Yerusalem, di Bait Suci sebelum hari Paskah tiba. Dan tentu saja tempat ini menjadi sangat ramai sekali. Kota Yerusalem ini menjadi sangat ramai sekali. Dan tentulah kalau sesuatu terjadi di tempat yang ramai ini, maka akan cepat menjadi viral. Dan menjadi banyak orang tahu. Dan berita itu akan menyebar ke segala kota-kota yang lainnya. Selanjutnya dikatakan di ayat ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Di dalam ayat ini, orang-orang Yahudi harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi kita sekarang tidak perlu, karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Tetapi mereka hidup di dalam perjanjian lama. Dan mereka harus melakukan ini. Melakukan semua ini sesuai dengan perintah Musa. Yaitu untuk mempersembahkan korban. Untuk penghapusan dosa mereka.
Sehingga di dalam bait suci itu didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing dan domba dan merpati. Dan ada juga penukar-penukar uang duduk di situ. Kemudian di ayat 15 dikatakan, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Bapak Ibu, perhatikan. Yesus datang dan tidak langsung mengusir pedagang-pedagang itu. Yesus betul-betul mengambil waktu untuk menganyam tali dan membuat cambuk. Di sini Yesus membuat cambuk, bukan untuk mencambuk orang-orang atau manusianya. Tetapi karena ada banyak hewan di situ. Ada lembu, kambing, domba, dan merpati. Lalu Yesus mengusir mereka semua dari bait Allah, bait suci. Dari pelataran bait suci. Dan semua lembu, kambing, dan domba, uang penukar, dihamburkannya ke tanah. Dan meja mereka dibalikannya. Wow. Bapak Ibu, kita jarang sekali melihat model Yesus yang seperti ini. Bukan? Jarang sekali. Tetapi yang sering kita jumpai adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Terus Alkitab mengatakan, maka menangislah Yesus. Tetapi di sini kita melihat Yesus yang membalikan meja. Lalu di ayat yang ke-16 dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya itu dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bapak Ibu perhatikan, merpati-merpati itu tidak dilepaskan, tapi dikatakan, ambil semuanya itu dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tetapi cambuk itu untuk hewan-hewan lain, yaitu lembu dan kambing domba. Lanjut ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Tentang tempat kediaman Tuhan. Di mana umat Tuhan datang untuk menyembah dan mencari wajah Tuhan. Selanjutnya di ayat ke-18 dikatakan, orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya. Karena apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bapak Ibu, di sini Yesus tidak berbicara yang fisikal. Yesus tidak berbicara yang sifatnya bangunan bait suci. Yang kelihatannya secara fisik. Yang benar-benar bait suci. Tetapi Yesus berkata tentang sesuatu yang bersifat spiritual. Artinya ini menunjukkan kepada dirinya sendiri. Kepada Yesus sendiri. Dikatakan rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan ini berbicara tentang kematiannya. Dan dalam 3 hari maka dia akan bangkit. Dan tentu saja mereka di sini belum mengerti akan apa yang Yesus katakan. Kemudian ayat ke-20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ayat ke-21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan klip video supaya kita
bisa lebih memahami lagi tentang peristiwa ini. Ketika mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya. Jika saja hari ini kamu tahu yang baik bagimu, sayang kamu tak melihatnya. Sebab musuh-musuhmu akan datang, membangun kubu, mengepung dan menghimpitmu dari segala arah, lalu menghancurkanmu di dalam tembokmu. Kamu dan anak-anakmu, satu batu pun takkan mereka tinggalkan tersusun, sebab kamu tidak tahu saat Allah melawatmu. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang, bukannya tempat beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja. Iya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Yesus yang jarang kita lihat. Dengan kemarahannya yang kudus. Karena cintanya akan rumah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Yesus ambil waktu untuk membuat cambuk dan tali dan menjadi marah dan melakukan semua ini? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita akan membahas dan merenungkan ini lebih dalam lagi malam hari ini. Bapak Ibu, seringkali kita semua suka dengan Yesus yang membawa damai, bukan? Dengan Yesus yang bisa memberi ketenangan, bukan? Dengan Yesus yang menyembuhkan, bukan? Tetapi apakah kita senang dengan Yesus dengan kemarahannya yang kudus dan mengusir mereka semua dari bait suci? Bapak Ibu, yang Yesus lakukan ini adalah penting dan sangat fundamental. Dan ini adalah kunci. Dan yang menjadi dasar. Dan ini tidak bisa dinegosiasikan. Dan sudah menjadi harga mati, Bapak Ibu. Apakah kita suka dengan Yesus yang seperti ini? Karena tidak setiap orang suka dengan prinsip Yesus yang seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa Yesus marah, Bapak Ibu? Karena orang-orang Yahudi yang mau menyembah Tuhan ke dalam bait sucinya. Yang mau mencari wajah Tuhan. Yang dari jauh mereka sengaja datang dari kota-kota lain.
Mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka buat menjadi susah, Bapak Ibu. Mereka dibuat susah dengan alasan agar lebih mudah. Mereka yang bawa kambing domba yang telah mereka pelihara sendiri sejak kecil, dan mereka beri makan sendiri, sehingga timbul rasa sayang pada hewan peliharaan itu. Dan setelah cukup umurnya, mereka bawa dan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ada satu pengorbanan di situ. Tapi dengan segala macam alasan, ketika mereka membawa kambing domba dan lembu mereka, dan sesampainya di pelataran bait suci, mereka bilang, oh, yang ini nggak cukup baik untuk dipersembahkan. Yang ini nggak layak untuk dikorbankan. Karena cacat. Karena kakinya nggak sempurna lah. Dan kurang inilah, dan kurang itulah. Sehingga hewan yang cacat ini harus dijual. Dan akhirnya harus beli hewan yang layak untuk dipersembahkan di dalam bait suci. Sehingga lama-kelamaan orang-orang Yahudi yang dibuat seperti ini setiap tahunnya, akhirnya mereka tidak lagi pernah membawa korban persembahan yang mereka bawa sendiri dari rumahnya ke bait suci. Jadi gampang sekali. Mereka bikin mudah. Pokoknya kalau kamu mau mempersembahkan korban ke bait suci, tinggal pergi saja ke sana dan tinggal beli di dalam bait suci. Tinggal tukarkan uang mereka ke penukar uang yang sudah ada di situ. Karena di bait Allah tidak menerima uang Romawi, tidak menerima uang Herodes, dan hanya uang bait Allah. Jadi harus tukar dulu uangnya. Sehingga dari penukaran mereka dapat untung. Dan dari jual ternak juga mereka dapat untung. Dan Yesus melihat hal ini. Kenapa orang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan jadi begitu sukar? Jadi begitu sulit. Kenapa orang mau menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, jadi begitu sukar? Jadi begitu sulit. Kenapa? 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 Bapak Ibu perhatikan di sini. Menurut pandangan manusia, menurut para pedagang-pedagang di dalam bait suci, mereka menjual hewan ternak mereka dengan alasan bahwa untuk mempersembahkan korban itu, mereka nggak usah bawa apa-apa lagi. Dan ini akan memudahkan mereka. Pertama itu. Kemudian cukup bawa uang dan bayar. Kemudian menyembah Tuhan. Sangat mudah dan simpel, bukan? Tetapi Yesus bilang, mereka itu sedang mencuri penyembahan. Mereka itu sedang mencuri kecintaan seseorang untuk menyembah Tuhan. Kecintaan seseorang untuk mencari wajah Tuhan. Mereka sedang mencuri kerinduan seseorang untuk menyembah Tuhan. Mereka sedang mencuri kerinduan seseorang untuk mencari wajah Tuhan. Sehingga Yesus menjadi marah sekali melihat hal ini, Bapak Ibu. Mungkin Yesus bisa tolerir kalau mereka berbuat salah atau satu kesalahan atau dua kesalahan lain. Tetapi ketika mereka mencuri penyembahan umatnya kepada Tuhan, Tuhan tidak tolerir. Dan itu harus harga mati. Tidak bisa dinegosiasikan lagi. Dan ini menjadi dasar, menjadi fundamental untuk kita boleh mengerti bahwa penyembahan itu tidak bisa ditukar, tidak dapat dibikin simpel.
Dan melalui peristiwa ini Bapak Ibu, Yesus mau mengajarkan orang-orang Yerusalem dan orang-orang yang hadir di dalam bait itu, bahwa Tuhan itu relasional, bukan transaksional. Dan Tuhan ingin ada sesuatu yang sifatnya intimacy, keintiman, privat, bersifat pribadi demi pribadi, yang sifatnya melekat dengan hati kita. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sifatnya terserah, bukan sesuatu yang sifatnya banyak aturan-aturan aneh yang dibuat oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, dengan Tuhan itu bukan transaksional. Tetapi banyak orang bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya lakukan ini, maka tolong Tuhan lakukan itu ya. Tuhan, kalau Tuhan sampai lakukan itu, maka saya akan lakukan ini. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan bangun gereja. Saya akan bantu gereja. Saya akan bantu pelayanan. Saya akan bantu misi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Transaksional. Tapi Tuhan katakan, Tuhan itu bukan transaksional. Tapi Tuhan itu relasional. Maka dari itu Bapak Ibu, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan cari wajah Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Bangun relasional dengan Tuhan. Dan bukan bertransaksi dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat apa yang menjadi motivasi kita datang kepadanya. Dan pada saat kita mencari wajahnya, pada saat kita datang kepadanya dan menyembah Tuhan dengan satu kerinduan yang terdalam, yang timbul dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir. Dan hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan akan memberkati kita dan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, ya Mazmur 27 mungkin bisa ditayangkan Pak Hen. Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, carilah wajahku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Bapak Ibu, tahu nggak artinya? Artinya, hatiku mengikuti firman-Mu, hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Carilah wajahku, intim dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Selalu berada dekat dengan Tuhan. Dan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Carilah wajahku. Dan engkau akan temukan Dia. Firman Tuhan katakan. Dan ini berbicara tentang blessing, Bapak Ibu. Itu berkat. Dan ini sering diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan biasanya di akhir-akhir ibadah. Dikatakan Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu, ketahuilah, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kalau Tuhan menyinari Bapak Ibu, saudara dan saya, dengan wajahnya, itu berbicara tentang blessing, tentang berkat. Dan saya percaya kita semua mau mengalami disinari oleh wajah Tuhan dan beroleh berkat di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu relasional. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Cari dan nikmati kehadirannya. Cari dan nikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Maka berkat-berkat Tuhan itu pasti dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Berkat Tuhan itu pasti tercurah buat kita semua yang rindu dan selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Buat kita semua yang rindu mencari dan menikmati kehadirannya. Cari wajahnya dan temukan kasihnya. Dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, saya mau menayangkan satu pujian yang indah untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini. Dan saya yakin ini akan memberkati kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan pujian ini bersama-sama untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini.
Amin. Praise God. Sungguh dialah sumber kekuatan kita bagi setiap orang yang membutuhkan. Bapak Ibu rindu untuk mencari wajah Tuhan? Cari wajahnya. Temukan kasihnya. Dia Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia dekat Bapak Ibu. Dia ada dekat dengan kita dan mau bersama-sama dengan kita. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan dan temukan wajahnya. Maka Bapak Ibu akan menerima seluruh fasilitas surga yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Henry akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan malam ini, dan kita akan berdoa.